Banyak yang mirip dengan bor ini, tapi dia punya power dan mesin yang lebih halus ya teman-teman ya. Dia punya tenaga lebih jos, dan dia juga punya mesin yang lebih halus. Saya penasaran teman-teman sama bor ini. Oke, sekarang kita coba tes menggunakan reel beton ya teman-teman ya. Kita langsung sisa saja. Ini pakai mata bornya 7 in ya, atau 7 mili. Dan ini menggunakan drilling langsung. Kita mode high dulu teman-teman. Apakah dia mampu nembus bor ini? Kita langsung siksa saja. 1, 2, 3. Bor ini punya power yang beda ya teman-teman ya. Dan dia punya mesin yang lebih halus ya teman-teman dibanding bor-bor yang lain. Nanti kita coba tes ya teman-teman ya. Kita uji apakah bor ini memang benar punya power lebih besar dengan satu segmennya dia, atau sama-sama 16,8 volt. Oke, kita siksa. Kita lihat seberapa kuat mereka, seberapa kuat dia bertahan, apakah dia mampu. Kita tes seperti apa ketangguhan dari bor merek Fuyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel View the Box. Semoga kita selalu diberikan limpahan rezeki serta rahmat hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya mau bahas bor kecil-kecil cabai rawit teman-teman. Dimana saya melihat dan saya mendengar beritanya bahwasanya bor ini banyak yang mirip dengan bor ini, tapi dia punya power dan mesin yang lebih halus ya teman-teman ya. Dia punya tenaga lebih jos, dan dia juga punya mesin yang lebih halus. Saya penasaran teman-teman sama bor ini, karena melihat ini banyak di toko-toko online, banyak beredar bor-bor tuh hampir sama mereknya, cuman hampir sama bodinya tapi mereknya beda ya teman-teman ya. Tapi di sini saya membuktikan ya teman-teman ya, apakah bor ini ada bedanya atau enggak dengan bor yang lain ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa penasaran, kita sama-sama buktikan saja seperti apa. Kita view the box, kita lihat isi dalam kotaknya. Boxnya gini aja ya teman-teman ya. Dia menggunakan packaging kardus, karena di paket penjualannya dia ada beberapa opsional, ada menggunakan box plastik dan menggunakan kardus. Tapi saya ambil yang pakai kardus saja teman-teman ya. Dan ini saya ambil yang unit only ya teman-teman ya, karena mengingat harganya juga lumayan kalau menggunakan baterai dan boxnya. Jadi saya ambil untuk yang modenya yang tipe yang unit only aja teman-teman ya. Dari dusnya nih, ini biasa ya teman-teman. Ini juga, ini mungkin dari pengirimannya ini bolong atau gimana, nggak ngerti lah. Oke, kita lihat aja, kita cek aja. Ini dia, kita dapat manual instruction booknya seperti ini aja. Ini bahasa Inggris semua teman-teman. Seperti biasa, nggak ada yang spesial. Dan ini dia unitnya. Nah, ini dia teman-teman. Wow. Mereknya Fuyon ya teman-teman ya. Ini saya melihat banyak yang mirip dengan bor ini teman-teman ya. Dengan warnanya juga sama, dengan kombinasi warna merah dan hitamnya juga sama. Dan ini yang saya dengar, bor ini punya power yang beda ya teman-teman ya. Dan dia punya mesin yang lebih halus ya teman-teman dibanding bor-bor yang lain. Nanti kita coba tes ya teman-teman ya. Kita uji apakah bor ini memang benar punya power lebih besar dengan satu segmennya dia, atau sama-sama 16,8 volt. Oke, kita siksa. Kita lihat seberapa kuat mereka, seberapa kuat dia bertahan, apakah dia mampu. Kita tes seperti apa ketangguhan dari bor merek Fuyon. Oke, sekarang kita coba tes bobot dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita tes, kita coba tes bobot dulu. Berapa bobot dari bor merek Fuyon ini? Berat bobotnya di 741 gram. Cukup berat teman-teman ya. Tapi ini nggak terlalu berat juga, tapi sedang lah ya teman-teman. Tapi mungkin ini compact proporsional ya teman-teman ya. Good. Oke, sekarang kita coba tes. Kita pakai baterai apa saja teman-teman. Kebetulan saya punya baterai dari Zipper. Ini yang 16,8 volt, 1,5 Ah. Kita coba pasang saja. Halus teman-teman. Teman-teman bisa dengar ya teman-teman ya.
Ini ada speed 1, speed 2 nya. Dan ini responsif teman-teman ya. Oke teman-teman, habis ini kita coba tes speednya ya teman-teman ya. Berapa speed dari bor merek Fuyon ini teman-teman. Oke, sekarang kita langsung tes saja teman-teman ya. Kita tes speednya. Ini langsung saja di level speed low dulu. Langsung mode ini speed torsi maksimalnya. Kita langsung tes saja. 1, 2, 3. Speed low-nya di 304,7 ya teman-teman ya. 300,47. Good. Kita sekarang tes level high-nya. 1, 2, 3. Di 976,6. Oke, kita tes lagi teman-teman ya. 1, 2, 3. Kecepatan high-nya teman-teman ya. Di 993. Good. Luar biasa. Bor ini halus ya teman-teman ya. Raungannya itu kalem ya teman-teman ya. Dan ini katanya dia punya tenaga yang cukup oke ya teman-teman ya. Nanti kita buktikan teman-teman ya. Kita tes di lapangan apakah dia mampu sampai menyerah. Kita tes dia, kita siksa dia untuk pengeboran beton, baja ringan dan kayu. Let's go. Tanpa berlama-lama kita tes saja, uji performance. Oke, sekarang kita coba tes saja. Kita langsung tes ke bata ringan ya teman-teman ya. Ini pakai mata bor beton 7 mili ya teman-teman ya. Langsung saja ini kita speed high dulu. Apakah dia mampu? 1, 2, 3. Enteng teman-teman. Good. Lumayan. Oke, sekarang kita coba tes menggunakan mata bor ulir ya teman-teman ya. Mata bor ulir ini untuk kayu. Langsung speednya di high dulu. Modenya drilling ya teman-teman ya, speed high. Langsung saja. Apakah dia mampu? Kita tes 1, 2, 3. Oke. Good. Enteng. Tes lagi teman-teman. Oke, good, luar biasa, jos. Oke, sekarang kita coba tes menggunakan mata bor kipas 10 mili. Langsung saja, ini kita pakai mode high dulu, mode drilling. Apakah dia mampu? Kita lihat sama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Oke, good. Kita tes lagi teman-teman. Oke, good, luar biasa, lumayan. Oke, sekarang kita coba tes untuk ini ya teman-teman ya, pasang baja ringan. Kita langsung tes saja. 1, 2, 3. Good. 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 Lumayan, jos. Oke, sekarang kita coba tes menggunakan reel beton ya teman-teman ya. Kita langsung sisa saja. Ini pakai mata bornya 7 in ya, atau 7 mili. Dan ini menggunakan drilling langsung. Kita mode high dulu teman-teman. Apakah dia mampu nembus bor ini? Kita langsung siksa saja. 1, 2, 3.
Oke, good. Mampu teman-teman. Luar biasa, habis. Masuk. Jos. Luar biasa, bor kecil bisa ngebor beton. Lumayan. Jos. Oke, setelah pengetesan kita langsung tes saja teman-temannya, suhunya. Apakah dia panas? Suhunya di 48,4 ya teman-teman ya. Kita tes lagi. 41,9 ya teman-teman ya. Kita tes baterainya. Baterainya aman, 36,7. Mata cuknya aman. Masih 41 ya teman-teman ya. Berarti ini nggak terlalu panas teman-teman. Ini aman ya teman-teman ya. Apa saya bilang tadi teman-teman ya. Jadi bor ini handal ya teman-teman ya. Mesinnya juga nggak terlalu panas. Dan juga dia punya power tenaga cukup oke. Dan ukuran bor-bor kecil ini seharusnya dia punya tenaga tuh biasa ya teman-teman ya. Nggak terlalu jos ya. Tapi saya lihat tadi teman-teman udah bisa ngeliat sendiri juga. Untuk hasil pengujiannya jadi lumayan oke. Good. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah bor ini build materialnya oke teman-teman ya. Ini plastiknya plastik keras ya teman-teman ya, aman ya. Yang kedua dia punya handle grip karet ya, dengan ini ada rubbernya jadi tidak akan licin. Good. Yang ketiga dia sudah menggunakan cuk besi 10 mili ya teman-teman ya. Good. Yang keempat dia punya lampu indikatornya juga cukup terang ya teman-teman ya. Cukup terang. Good. Dan yang kelima harganya ya teman-teman ya. Harganya ini kalau diambil paket yang pakai box dan baterai, 2 baterai itu cukup tinggi ya teman-teman harganya. Di angka 200 sampai 300 ribuan ya teman-teman ya. Tapi saya ambil yang unit only itu di angka 200 ribuan aja teman-teman ya. Ini murah teman-teman. Jadi menurut saya bor ini rekomen ya teman-teman ya. Tapi menurut saya dari saya ini, pesan saya ini jangan dipaksa terlalu ekstrim ya teman-teman. Ini digunakan untuk bor-bor yang ringan-ringan saja teman-teman, karena mengingat bor ini kecil dan dia punya dimensi juga cukup kecil. Jadi jangan dipaksakan terlalu ekstrim. Mungkin untuk bor-bor beton yang tipis-tipis, masang baja ringan, bor kayu yang tipis-tipis masih oke ya teman-teman ya. Jadi menurut saya bor ini rekomen dan harganya juga cukup ramah di kantong. Dan yang juga ini mesinnya nggak terlalu panas ya teman-teman ya. Dengan tadi kita siksa juga, ini bor ini nggak terlalu panas dan masih nyaman di tangan ya. Nggak yang mengganggu untuk kepanasan di tangan ya teman-teman ya. Jadi aman ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat mohon bantu subscribe, like, komen, dan share. Jika tidak bermanfaat bantu doanya saja. Jika teman-teman ada pertanyaan, kita sama-sama diskusi di kolom komentar ya teman-teman ya. Sekali lagi saya mau disclaimer dulu, saya tidak melebih-lebihkan atau tidak menjelekkan suatu produk atau suatu barang. Ini adalah pure murni pendapat saya pribadi. Dan teman-teman bisa menilai sendiri apakah layak bor ini kalian pinang atau kalian beli atau tidak. Kita serahkan kembali ke teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.